Gimana? Ko Yosef kak. Siapa Yosef? Ya ampun, Ko Yosef desainer itu yang paling cantik. Hah? Cantik. Oke. Oh. Selamat bertugas katanya. Benar. Boleh sih, boleh. Ya. 14,5 admin 7 ya benar Siswani Jingga harganya 14 juta 500.000 adminnya admin. Berarti itu baju Ya ampun, Halo Hapro. ada yang bilang lonte, mak kamu kali ya. Ya. Warna yang Emaknya biasa ngelonte, jadi ngatain orang lonte. apa ada kadabra bukan abrakadabra bukan ya. Halo Nita, orang-orang kayak gini nih, kalau udah dicomot, minta maaf. Cuma pengen terkenal, kasihan ya. mau keluar negeri. Orang pengen terkenal menghujat selebriti, menghujat selebgram, atau menghujat youtuber. Coba nanti. Itu Hanya demi yang di share itu terkenal. Instagram ya. Makanya Biar nanti pasti nanti ada hukumnya ini kok. cek terus kita Jadi mereka nggak hanya bisa minta maaf aja. Blok goblok. Gitu. Nggak ada di apa di gosip ngomongnya gini, blok goblok gitu. Terima kasih, mari. Ya, hari ini kita ada yang harga sampai Sabar bun, sabar ya. Kalau nggak sabar aku nggak mungkin tambah cantik. adminnya admin 7 ya. Warino Heru yang nggak sabar tuh yang nyinyir. Sekarang 5 Ternyata Gunung Kidul hadir katanya. Hai. ya 14,5 juta. Mami kalau ada kata kasar hajar aja Mami. Aduh, nggak level sebenarnya. Cuman biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh pingin terkenal. Dia tuh nggak punya prestasi sehingga dia begitu. Karena kalau dia dia biasanya orang, maaf ya punten banget, miskin akhlaknya. Gimana dia bisa berharta secara akhlaknya aja miskin? Ya kan, coba. Orang yang suka nyinyir atau orang yang suka ngomong kotor sama orang lain, lihat, kaya nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin kaya. Yuk, mau. Percaya deh. Biasanya orang-orang yang ngomongnya jorok, yang ngomongnya suka nyinyir orang, itu biasanya karena saking itu berarti kamu bodoh. Baju terus. Namanya menghujat orang, mau statusnya, mau dia itu sebagai artis. Itu orang barusan yang ngomong, konsekuensi kali jadi artis harus siap dihujat. Itu orang yang nggak punya ilmu pengetahuan. Terus punya. Ajaran mah Iya, biasanya orang-orang kayak begitu tuh cocok tinggal ngeureuna. mengatasnamakan, lu kan selebriti, lu harus terima kayak gitu. Terus ya, tinggal itu. Sedangkan orang yang tahu akhlak, orang yang pinter itu biasanya untuk berkata jorok kepada orang lain tuh mikir dia. Teman bukan udah ngomong jorok gitu kan? Berarti kan nggak punya akhlak. Waalaikumsalam Miftah. Halo Andi. Makanya kalau ada orang yang ngomong, aduh lu tuh kan jadi artis, jadi harus terima dihujat, itu berarti orang bodoh. Dia jarang belajar. Jadi artis tuh bukan untuk dihujat, say. Begitupun juga jadi polisi bukan untuk dihujat. Begitupun juga jadi tukang becak bukan untuk dihina. Semua profesi itu sama. Siapa sih? Yang bisa membedakan itu oknum. Ini Vogue ya, majalah Vogue. Ini sih keren. Majalah Vogue, ownernya yang punya Vogue. Maksudnya mau Dia mau kerja, mau nawarin untuk mensupport baju-baju EKK. Itu kan baju-baju internasional kan. di mana? Di mana aja semua acara. Bukan dianya siapa? Itu acara pagi-pagi Amber boleh. Ember yang casualnya. Yati 4007, iya. Gitu kan. Coba deh buktikan kalau orang itu suka nyinyir sama orang yang suka berkata jorok kepada orang lain, dia pasti miskin, say. Bukan hanya miskin otaknya gitu loh. Orang bukan hanya miskin akhlaknya. Gimana orang itu bisa jadi kaya raya sedangkan akhlaknya aja miskin gitu. Sedangkan Allah itu akan mengangkat derajatnya hambanya apabila dia punya akhlak yang baik kepada orang lain. Benar yang meture mam, iya karena bapan kau yang meture, engkau turunan orang meture. Coba perhatiin deh. Makanya orang-orang yang miskin akhlaknya atau dia nggak punya apa-apa, ya dia pasti akan nyinyirin orang gitu. Dia miskin hati, betul.
Ya sekarang mau kaya raya, udah miskin hati gimana mau kaya raya gitu loh. Udah tahu nggak punya harta ya jangan sampai miskin akhlak gitu. Tidak ada yang mudah di dunia ini, say. Semua itu butuh usaha dan perjuangan. Tuhan itu sudah memberikan jalan sama kita, kanan atau kiri. Kamu mau tempuh yang mana? Kalau kamu ke kanan berarti kamu harus bisa sabar, walaupun mungkin butuh perjuangan dan air mata. Kalau kamu ingin yang kiri, semua serba mudah, say. Tinggal kamu menghina artis, menghina tokoh, menghina pejabat. Langsung kesentil deh. Oh. Iya, karena apa? Untuk di dunia entertainment itu tetap kalah dengan kualitas. Begitupun juga ilmu kedokteran, begitupun juga bidang-bidang yang lainnya gitu loh. Jadi semua itu kualitas yang membayar, say. Kualitas yang menjawab, bukan sensasi, right? Lipstiknya bagus, murah. Cuma dijampi-jampi sama aku. Ana Dewi Siti Fatimah Syaitun Ihsan Wasri Kual Makrib Kona Wetu Selada Konsumetu Raya Jilat Gila Wetu Tuan Untun dan Sinanil Pisteleng Mil Beruh Lasih Yahu gitu. Tiba-tiba ada yang datang nih, orang lipstick aku dijampein. Sini lipstik apa aja aku bisa jampein sini. Aku jadi dukun sekarang. Fa fahamna Sulaiman wa kulan ataina hukman wa ilman wa syakhurna ma Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Gimana kamu gak mau sayang sama aku? Gimana kamu gak mau dengki sama aku? Canda ya, say. Gimik, say. Bunda Dewi gak buat film horor lagi. Kemarin udah. Sekarang masih tayang tuh di mana? Disney. Apa? Disney Hotstar Plus. Disney Hotstar Plus. Mohon maaf lahir batin juga ya, sayang. Nabila, jangan ketawa dong. Mami lucu jadi dukun lipstik. Aku bisa jadi dukun apa aja. Dukun Dewi Persik. Kamu mau cantik, kasih mahar, transfer rekening Dewi Persik. Besok langsung kamu banyak orang yang tergila-gila. Caranya gampang, say. Mbak, aku jangan dulu nyinyir orang tadi. Bagi aku, nyinyirlah pada diri sendiri. Bagi aku jangan. Betul. Kita itu udah banyak kekurangan, jadi gak usah mengoreksi orang lain. Kamu lihat deh, perhatiin. Kalau orang yang kayak akan hati, kayak akan pikiran, dia pasti punya harta. Dia pasti punya harta. Harta yang barokah gitu loh. Tapi kalau suka nyinyir, suka berkata jorok, suka menyakiti hati orang lain, boro-boro dia mau kaya harta, cuci uang, say. Titipan, say. Gitu. Yohan, udah dapat belum sembakonya, sayang? Semoga keberuntungannya menular ke saya, amin. Fala_wedding_organizer. Nah kayak gini bagus kan, mendoakan orang baik, balik kitanya baik. Izin ya aku buat TikTok. Bagus, boleh, say. Mau buat TikTok nih, aku mau bikin ya kontennya. Hai, mau cari sensasi. Hari gini sensasi itu sudah basi, say. Udah lewat. Karena zaman sekarang kualitas. Canda kualitas. Udah. Tuh. Bikinin konten deh. Duh gatel, say. Belum, Mbak Wi. Ya gak bisa diulang. Mami, Kak Zaskia nggak jadi juri ya? Aku nggak tahu karena jadwalnya kan semua yang menentukan kan orang Indosiar gitu. Karena kalau aku kan cuma pekerja, aku tuh cuma kuli yang dibayar.
Aku tuh pekerja seni yang dibayar. Jadi aku nggak ngerti siapa-siapanya gitu sayang. Jadi biasanya aku tidak pernah tanya siapa ya yang jadi juri, siapa hari ini, siapa enggak. Ya udahlah, nyampe kerja, menilai peserta, nyampe rumah aku tidur, kerja lagi besok. Jadi nggak ada waktu. Oh ya say, Hong Kong, halo. Lucu deh. Kemarin aku kan lagi bikin news tuh. Aku nyerocos. Tiba-tiba di komen ada yang bilang, ih pasti ngafalinnya itu pasti setahun deh. Itu kan sudah lama. Oke, aku jawab ya say, hai. Gimana aku bisa tahu perkembangan tentang tok-tok sedangkan aku orang sibuk? Mungkin kamu kali yang pengangguran jadi selalu tahu perkembangan tentang tok-tok atau mungkin apalah sosmed, gue nggak ngerti. Karena yang aku tahu, aku akan datang di mana di situ ada cuan. Gitu. Kalau tidak ada cuan, saya tidur say. Gitu, tolong ya. Sekarang udah 2020. Assalamualaikum, ya Allah abiku sayang. Sebentar ya say. Kita belum ketemu ya abi. Semua. Abi, barusan ada Abi Ramzi say. Jadi biasa kita selalu bersilaturahmi gitu. Makasih. Nggak ada yang mau disombongin. Semuanya ini nanti nggak akan dibawa mati. Dewi Persik mah ngapain disombongin? Ngapain sih mau sombong? Apa yang aku punya juga bukan punya aku. Titipan say. Sewaktu-waktu diambil kapan saja itu bisa. Apalah aku. Suaraku diambil sama Allah, aku tidak punya kemampuan bernyanyi. Pikiran aku diambil sama Allah, aku tidak punya kemampuan untuk berpikir dan cerdas. Aku dikasih sakit, aku tidak bisa bekerja. Apa? Langsung bangkrut. Dari mana gitu loh. Terus kemudian aku punya bisnis aku misalkan tidak ada yang beli, ya bangkrut lah jatuhnya. Karena aku bukan pegawai negeri atau yang selalu dapat uang gaji setiap bulan kalau nggak kerja gitu. Jadi nggak ada yang mau disombongin gitu, nggak ada. Itu fitnah kalau aku tuh ada yang bilang sombong. Mami semangat meski mami kelihatan capek. Aku selalu semangat, always. Karena bagi aku menghibur orang tuh ibadah. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Buat aku nggak apa-apa. Dari aku menghibur gini, duitnya aku tabung. Selalu 2,5% aku taruh buat aku kasih orang. Jadi itu ditumpuk, baru pas dibagi. Apalagi bentar lagi sudah mau Idul Adha. Harus nabung dari sekarang untuk beli kambing, untuk beli sapi, untuk dibagi-bagi lagi sama orang yang membutuhkan. Karena semakin kita banyak memberi gak akan miskin. Percaya deh. Tapi kalau kita pelit, waduh. Kalau dihitung, aduh, kalau aku kasih orang segini, nanti deposito aku berapa ya? Aduh. Hai. Assalamualaikum. Ya Allah, minal aidin wal faizin ya, A. Udah jadi aja sih? Udah dong. Gua kan paling ini ada Irfan, say. Kenapa lu gak ke rumah, Kak? Iya ya, lu juga gak ke rumah gua? Iya, nanti gua kesana. Gua kan yang paling muda, ntar gua kesana ya. Terus ini sepatu ini ada berapa warna? Satu doang yang ini. Kok lu sama gue ya? Gue tuh kalau cinta sama satu model itu mesti gue beli dua atau beli 3, pokoknya yang ada warna-warna apa gini, gitu. Ini silver. Ini kita lagi hitamnya. Diperhatiin lo, say, Ya fashion jadi Dewi dari Persik, itu gua udah suka beli berapa warna. Betul. Bukan gak ganti ya, say. Tapi kalau cinta sama satu laki, Iya, gitulah ceritanya ya. Biasalah sama teman-teman tuh begitu. Karena mereka itu kan udah kayak keluarga, udah seperti saudara, bukan orang lain lagi gitu. Jadi ya gitulah namanya dunia entertain, say. Kita selalu saling memberikan support satu sama lain. Kita selalu bekerja tanpa lelah, itu indah. Jangan pernah mengeluh. Jangan. Hidup cuma satu kali kok dibuat mengeluh. Makanya miris banget kalau ada orang yang berbicara kasar atau jahat sama orang. Itu ya. Kak Irfan kedutan, ya mungkin lagi pandemi kayak gini, jadi dia makannya banyak, wajar saya. NB Y.Fashion.
How. Thank you, makasih. Nada ini kalau aku lagi live dia tuh selalu loh setia. Izin rekod ya Mami, monggo. Mami DP, amin. Iya. Tahu nggak, sedekah itu menjauhkan kita dari segala penyakit. Itu sedekah. Jadi kalau misalkan kamu lagi sakit, banyakin sedekah. Supaya apa? Supaya kamu cepet sehat. Mr_T Jung, kemarin aku kan sakit nih suara. Jadi ada nodul. Biasanya nodul itu ada di penyanyi sama host. Jadi aku ini sudah divonis akan dioperasi. Tapi ternyata Allah berkata lain, ketika aku di ronsen lagi hilang gitu. Jadi infeksi aja gitu. Alhamdulillah. Bantu buat greeting dong Kak, apa Olis Kalis. Hari ini juri seniornya siapa? Ada Mbak Inul, ada aku, terus ada siapa lagi ya? Pacet Mojokerto, Jawa Timur. Maaf sayang. Perform di mana? Ada di Indosiar sayang, jangan lupa nonton. Aku mulai bertugas lagi jam 8:30 sampai jam ya selesainya lah. Kayak jablay nggak apa-apa, masih kayak jablay, yang penting bukan jablay. Namanya juga ondel-ondel, say. Dewi Persik itu kan ondel-ondel, artis itu ondel-ondel. Kadang dibikin cantik, kadang dibikin jelek, kadang dibikin waras, kadang dibikin gila. Itu namanya ondel-ondel. Kadang dibikin jablay, itu namanya ondel-ondel gitu loh. Buat gue gak masalah lah, biasalah gitu. Yang penting aku bisa dapat rezeki yang banyak. Daripada hanya bisa nyinyir aja kayak kamu bencong. Ayo, coba kalau kamu kaya, nggak mungkin begitu. Pasti hartamu di bawah gue, makanya kamu begitu. Coba kalau kamu lebih kaya dari aku, pasti kamu gak akan ada waktu untuk nyinyirin gue. Iya nggak sih? Mas Alzahrievi, halo. Rahel, Madura Jawa Timur Nabila, yang bilang Mami Jablay matanya rabun kali. Biasalah, mungkin dia sendiri jablay. Kalau orang yang suka menuduh orang lain, biasanya dirinya sendiri, say. Gitu. Kalau aku memang jablay di panggung karena ada kamera. Gak ada kamera bukan jablay, say. Kalau boleh membela diri lo, say. Kalau aku jablay harganya berapa? Bukan mahal tapi tak berharga sama sekali. Kalau jablay gue udah kaya raya. Mungkin aku adalah perempuan nomor 1 di Indonesia. Karena apa? Karena banyak orang yang pingin bobo cantik sama aku. Semalam bobo di mana gitu. Besok bobo di sini, besok bobo di sana, dikelonin di sini, dikelonin di sana. Asal ngangkang dapat uang, bu. Oh ya udah bayar dong, say. Aku harus matiin live-nya dulu ya, say. Karena aku mau bayar karena ATM-nya ada di sini. Itu antigen, please. Aku nggak tahu dia siapa, jadi tolong yang aku kenal aja yang disebut ya. Karena untuk menyebutkan nama seseorang itu ibaratnya harus bayar. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Kecuali aku merasa ikhlas, baru deh. Sayang, tolong dong pakai ini kamu dulu, soalnya gue lagi live, lagi asik nih lagi ngejelasinnya. Jadi seperti itu, yes, Jadi tolong, apabila Dewi Persik menyebutkan nama seseorang, itu ada budgetnya, say. Kencing aja bayar. Kamu pikir nama Dewi Persik milik negara? Kecuali dipakai sama orang-orang yang baik, itu gratis. Aku ikhlas. Tapi kalau sama lonte yang hanya bisa ngangkang, sorry, say. Bukan sesama profesi, jadi tetap harus bayar. Jadi kalau misalkan aku menyebut nama, itu berarti tandanya sudah ada matematikanya. Briefing, sok masuk. Halo, lagi makan apa? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya Allah sayangku.
Kumaha sehat ya? Sehat dong. Sehat gimana sayang? Abi di mana Abi? Abi di mana? Jangan. Oke, karena saya mau ada pergimikan seluruh Indonesia, Yes, no. ya. Jadi aku ada mau meeting ya, saya biasa meeting papan atas, jadi nggak bisa disetarakan dengan itu yang kamu sebut